Kami terpaksa meninggalkan Sirangga untuk dikirimkan ke Kupang. Dan setelah packing barang-barang kami itu langsung bergerak menuju ke Pulau Lembata dengan kapal cepat. Di sini kami menjelajah dengan motor. Dan ternyata keputusan kami itu tidak salah. Karena memang masih cukup banyak jalan ekstrim di sini, terendam dengan air dan jalurnya sempit yang berhadapan langsung dengan jurang. Namun, justru dengan cara inilah kami menemukan banyak destinasi tersembunyi di Pulau Lembata. Begitu banyak keindahan yang selama ini tersimpan di ujung timur dari daratan Flores ini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di hari terakhir kami di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami berhasil tiba di desa pemburu paus satu-satunya di dunia, yaitu desa Lamalera. Kami langsung disambut dengan sirih pinang yang rasanya enggak bakal kami lupakan. Dan kami juga melihat secara langsung proses pembuatan tombak yang masih tradisional. Dan kami juga sempat untuk ikut serta dalam budaya barter yang masih ada di desa ini. Ditambah lagi dengan kenang-kenangan berupa taring ikan paus yang diukir langsung oleh warga lokal. Sungguh lengkap semua pengalaman kami di desa ini. Dan sekarang saatnya kami untuk terus bergerak menuju ke destinasi selanjutnya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Hai, sekarang kita sedang menuju ke destinasi yang ada di Lembata. Dan jalannya rumahnya sangat hancur. Ini sekarang kita masih di daerah Lembata ya, Pulau Lembata, tepatnya di daerah Kampung Lamalera. Tapi ini udah menuju kampung berikutnya. Sekarang kita mau hunting untuk pantai terindah yang ada di sini. So, mari kita jalan. Halo. Halo Bapak. Iya. Oke boy, jalannya hilang, mampus. Mana? Oke, kita ke warga lokal dulu. Mampus. Oke. Tungnya lama tuh. Ada batu. Ada lubang. Oke. Alah, kena bawahnya. Mantap. Woi, tenggelam aku kiri. Asik sekali jalannya. Lagi dalam. Halo, kakak. Gila bal, boy. Perjalanan keluar dari desa Lamalera ini ekstrim banget. Ditambah lagi dengan bebatuan serta jurang di sampingnya. Problem utama dari jalan ini adalah banyaknya batu karang yang besar. Jadi kalau pakai mobil udah pasti tersangkut nih di tengah-tengah mobil. Belum lagi batu-batu karang tajam ini bakal mengikis ban kalian. Jadi ya bener-bener gak direkomendasiin untuk pakai mobil ke sini. Wih, tajam mendadak, mampus. Wah! Kita juga mau cerita ya, pada boys kalian, kalau kalian di Lembata jangan percaya Google Maps. Mending kau tanya orang lokal. Ini adalah jalan yang dianjurkan oleh Google Maps. Dan ternyata jalan ini tidak dianjurkan oleh warga lokal. Tadi kita datang lewat jalan tengah, itu jalannya lebih bagus. Ya, jalan tengah. Iya. Ini Ancor. Jalur pantai Ancor. The Max.
Tapi minimal kita tahu lah ya, bisa kasih kalian lihat ini loh jalur pantai. Biar kami yang jadi tumbal, saudara-saudara. Iya. Untuk kami yang jadi tumbal. Ahai! Batu semua full. Lama batu keras semua. Hei, nyaman kali. Sangat nyaman jalannya. Halo, selamat siang Kakak Nona. Selamat siang. Halo Mama. siang. Kiri kanan kita rupanya itu Putri Malu yang berduri itu loh. Oh iya, ternyata tadi sakit. Lecet aku punya tangan, mantap. Ini benar-benar ujian yang luar biasa. Awal hari dengan luar biasa. Jadi kalau kita bawa Rangga ke sini, kayaknya Rangga terkocok-kocok sebelah kayaknya sampai temburai kayaknya. Bisa-bisa aku punya lemari atas lepas kayaknya. Ini masalahnya tuh kiri kau curang. Iya. Jadi kepleset dikit sampai kita jurang, Cok. Hanya aku tahu. Gitu gua nggak tahu. Hah? Gitu gua nggak tahu. Ada binatang Kambing. lucu. Oh, kambing. Kambing kan? Kambing. Oke, boy, kita berhenti bentar karena kata Om Bule, view-nya bagus banget di belakang. Sekali kita merehatkan tanganku yang sengal, sakit tangan aku ya naik motor di jalan itu. Sengal tahan motor sama sengal lewatin batunya besar benar. Minimal kita nikmati view dulu ya. Ketika kami tiba di bagian paling atas, kami langsung terdiam dan terpesona karena view-nya indah banget. Tebing-tebingnya tuh berdiri gagah, jatuh langsung ke laut biru yang luas. Batu karang raksasa, pepohonan hijau, dan suara deburan ombak menjadi background perjalanan kita di kali ini. Asli ya, view-nya ini bikin kita lupa kalau kita sempat lewat jalan yang ngeri banget. Turunannya gak ngotak. Santai boy. Babinya besar. Oh, gila. Setelah kita menyetir, hampir tewas aku di jalan itu ya. Pinggangku hampir mau copot dah. Kita sampai juga di pantai namanya Mingar ya. Bagus banget. Ya, dari pantai yang di luar Pantai dugaan. bagus banget. Terus dia punya air tuh biru ah. Aduh, bagus banget pantai Mingar. Sumpah, aku kira di pantai biasa yang burik lacok gitu kan. Ternyata bagus. Bersih dia punya pantai. Pasirnya itu kekuningan tapi bersih dan udah agak ke arah putih. Terus dia punya air laut tuh biru banget nih. Birunya bagus. Iya, biru laut. Keren banget. Oh ya, untuk masuknya nggak ada biaya ya. Jadi gratis. Kami cuma nongkrong-nongkrong di warung ya sambil beli barang-barang, beli makanan. Dan wow. Welcome to Mingar. Pantai Mingar adalah permata tersembunyi di balik tebing-tebing curam di Pulau Lembata. Pasirnya tuh putih bersih, ombaknya tenang, dan suasananya masih sangat alami. Dikelilingi dengan tebing tinggi dan hamparan laut biru yang jernih, pantai itu punya sensasi damai ya, plus megah gitu loh. Lokasinya ya memang nggak mudah dijangkau, tapi itu yang bikin pantai Mingar tuh terasa eksklusif. Dia tuh kayak sebuah surga kecil yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berani menempuh perjalanan ekstrim. Sepanjang pantai ini ya putih dan bersih. Ini pantainya bagus banget. Kalian wajib kesini nih. Tidak terlihat ada sampah dimanapun. Nggak ada. Sumpah ini nggak ada. Ini bersih banget.
Update, ternyata ada karcis masuknya ya. Aku lupa tadi ya. Per motor itu Rp4.000 saja. Dan kita sudah puas banget di Pantai Mingar. Kita akan lanjut ke destinasi Berikutnya. Perjalanan kali ini tuh bikin kita jatuh hati deh. Soalnya hijau, damai, dan penuh dengan pesona sepanjang jalan menuju spot kita yang paling populer di Lembata, yaitu Bukit Cinta. Jalannya sih nggak terlalu ekstrim ya, tapi berkelok-kelok dan naik turun juga. Ya, walaupun demikian, kita ditemani dengan view bukit hijau dan langit biru ya. Pokoknya mata kamu bakal termanjakan di sini. Dan sampai datang di Bukit Cinta yang ada di Lembata. Sekarang kita mau bayar dulu. Berapa harganya Om Bule? 5.000 per satu orang. Siap, balik 5.000 20.000 per satu orang. Woi, view-nya luar biasa. Menyala bukitnya. Kenapa logo Lembata tuh semut? Oh, semut. Itu apa? Spiderman. Lebah? Yang mana? Itu Logonya itu apa, patung? Spiderman. Oh, itu dibuat sekedar hiasan. Oh. Oh, aku kira artinya. Iya, bagus, Kami Kak. dapat info, rupanya orang Lembata suka ngomong dengan imbuhan le di ujungnya. Benar. Apakah benar pantun ubur-ubur ikan lele berasal dari Lembata? Lele. Pasti. Oh ya, dari sini ya? Ya, dari sini. Karena le-nya itu. Le, ubur-ubur ikan lele. Lembata. Kita Lembata lihat le. pemandangan bagus, Le. Le. Ubur-ubur ikan lele, ayo ke Lembata le. Bukit Cinta yang ada di Lembata adalah spot paling ikonik di pulau ini. Dinamakan Bukit Cinta karena yang memang pesonanya mampu membuat siapapun jatuh cinta pada pandangan pertama. Hamparan bukit hijau bergelombang membentang luas ditemani dengan birunya langit dan ada laut Sawu dari kejauhan. Panorama 360-nya ini nih bener-bener bikin takjub ya. Sepanjang kamu melihat, tuh lihatnya luas dan begitu rapi ya. Dan bukit-bukit ini kayak menyebar ke semua arah gitu loh. Suasana itu penuh dengan warna ya. Nggak cuma cantik, tapi juga tenang dan luas gitu loh. Cocok banget lah buat kamu tuh recharge energi sambil menikmati pemandangan khas Lembata yang ketinggian. Setelah puas menikmati keindahan di Bukit Cinta, selanjutnya kita tuh mau lihat ada kisah tentang pembuatan garam tradisional di pulau ini. Let's go. Pagi Mama. Pagi, Mama. Halo. Dan kita sudah sampai. Ini adalah Desa Kimakama yang ada di Kecamatan Ile Ape. Ini sekarang kita mau pergi ke Kepala Desa dulu buat izin ya kayak biasa ya. Sebelum kita mulai eksplorasi, pastinya kita harus izin dulu ya sama kepala desa. Karena bagi kami, menghargai wilayah dan masyarakat setempat itu adalah bagian penting dari perjalanan. Sambutan di sini juga sangat hangat ya, jadi makin semangat nih buat eksplor Lembata. Nah, sekarang kita memasuki area tempat pemasakan garam. Jadi bukan pembuatan ya, tapi dimasak garamnya. Jadi aku penasaran gitu loh. Ini masih tradisional banget dan aku rasa udah langka ditemukan. Tuh, dan di bawah kita itu banyak kayak lubang-lubang ya. Ini lubang kepiting. Tuh baru dikali kepiting tuh. Nah, sudah sampai kita. Halo Bapak, pagi. Salam kenal Riana dari Kalimantan kita. Selamat pagi, Bapak John dari Kalimantan juga. Halo Kakak, salam kenal Riana. Halo Kakak John. Garam Kimakama khas dari Lembata. Tak mano? Manis? Aslinya enak, gak terlalu asin sih, masih oke lah. Ya. Lagi lah, tambah lagi. Kan enak. Kalau garam sawah itu kita kecap itu ada rasa pahitnya. Ah, Ada sedikit pahitnya. Dan boleh dicoba. Kalau garam ini tidak ada rasa pahitnya. Oke, kita tester garam. Harus makan banyak sedikit, jangan dikit-dikit sayang. Oh, dia udah halus banget ya, Halus banget. udah bener kayak yang biasa kita beli di pasar. Oh iya, garamnya ada manis-manisnya. Enggak. Ya, dia garam, dia asin tok. Betul kata Bapak.
Nggak ada pahit-pahitnya Bapak ya? Iya, iya. Lagi. Ya udah, lu makan nasi sama garam aja, Jan. Oh ya, garam Himalaya kalah ini. Kalah garam Himalaya, menang ini. Serius. Nggak tahu. Iya, nggak tahu aku susah menjelaskan, tapi kayak garamnya tuh enak saja di mulut gitu loh. Nanti Iya kan? kita tes bikin non-core apa ini. Lebih halus. Iya. Dan dia bersih banget, dia kok Bersih. putih ya? Ya. Padahal pasir loh, kan disaring pasir, kemudian direbus pakai kuali gituan. Warna coklat awalnya, tapi jadinya putih gini. Direbus sampai mengkristal, dibiarkan sampai mengering. Alat ini digunakan untuk menyaring sisa air. Oh, nice. Oh ya nanya, 1 kilo itu dijual per kilo atau gimana? Biasanya ada yang per kilo, ada yang per tempat. Satu tempat mangkok itu, satu mangkok itu harganya 5.000 apa? 5.000, 10.000, 5.000. Itu sekilo atau setengah kilo kira-kira? Itu sekitar bisa sekiloan ya. Oh, sekiloan ya? Sekiloan. 5.000 berarti Ya. ya? Nice. Jadi orang-orang yang kayak punya usaha makanan dan lain sebagainya itu mereka lebih murahnya ngambilnya garam-garam yang dari Kimkama. Daripada garam cap bawang. Ya, Market. benar. Kalau orang-orang tua di kampung atau masyarakat di kampung lebih memilih garam Kimkama. Selain lebih hemat, jumlahnya lebih banyak, dari rasa itu berbeda. Moralnya adalah main ke Lembata, jangan lupa makan garam Kimkama. Begitu. Adek sudah bisa bikin garam? Udah belajar bikin garam belum? Udah bisa? Ya. Serius? Udah bisa, jago dia. Nih, nah calon pembuat garam masa depan. Siapa namanya? Fani. Oke, pembuat garam masa depan. Mantap. Di Lembata, garam itu nggak cuma bumbu dapur ya, tapi itu bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Semuanya ini masih dikerjakan secara manual, mulai dari ngumpulin pasir laut, disaring perlahan dengan air, dan kemudian dikumpulkan tetes demi tetes sampai menjadi cairan garam murni. Setelah itu, mereka tuh bakal memasak perlahan di tungku kayu bakar selama berjam-jam. Nah, uapnya itu bakal naik pelan-pelan dan butiran garam akan muncul satu persatu. Jadi nggak ada mesin dan semua tuh hanya menggunakan rasa, pengalaman, dan ketelatenan. Garam yang ada di Kimkama ini bukan cuma soal rasa ya, tapi juga tentang sebuah kisah. Karena setiap butir garam di Lembata ini itu lahir dari tangan, tanah, dan kearifan lokal yang terus diolah hingga saat ini. Ini aku baru nyadar, ini kuali yang dipakai untuk ngerebus itu ada oren-oren di bawahnya ya. Ini karat mungkin ya. Karena garamnya kan sangat kondens sekali kan, sangat pekat. Tuh, jadi ada kayak tuh ini tuh. Ini karat bukan sih, Boy? Tuh, oren-oren gini. Dulu ya, terima kasih. Ketemu lagi, Bapak. Oke. Oke, Oh ya, Kakak. pamit dulu. Makasih ya, pamit dulu. Ketemu lagi. Apa, Me? Update lagi perihal ya cara kita untuk bisa keluar dari Pulau Lembata. Kita sudah tanya tentang Infopel nih, di mana kapalnya itu harus nunggu sekitar 2 minggu dari sekarang karena jadwal cuma sebulan 2 kali. Opsinya adalah menggunakan kapal rakyat ya, yang mana kita udah tanya beberapa orang lokal, mereka bilang itu kapalnya agak serem. Aku nggak tahu sih gimana ceritanya, karena mereka bilang gelombang di awal tuh lumayan tinggi ya, dan kapal rakyat itu katanya sering over kuota. Jadi contoh dia kuotanya 30 orang, tapi itu bisa diisi sampai 50 orang. Akhirnya daripada repot ya, kami memutuskan untuk pergi ke Kupang aja dulu. Nanti dari Kupang baru mau ke Alor silahkan. Sekarang kita lagi pesan tiket pesawat ya untuk dari Lembata ke Kupang. Awalnya kita mau naik kapal ya, kapal Cantika itu harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan. Itu sekitar 3-4 jam sampai ke Kupang. Atau pakai pesawat, harganya cuma 630.000, terbang dari sini Lembata ke Kupang dengan jarak waktu kurang lebih 1 jam. So ya, kita ambil opsi itu. Ini buat peta-peta rute-rutenya. Intinya adalah di daerah pulau-pulau kecil di NTT. Untuk info kapal itu sangat-sangat susah. Even aku yang udah posting setengah mati di Instagram, minta info dari banyak orang, tidak banyak orang akan tahu. Karena orang Lembata sendiri belum tentu pernah ke Alor. Menyala abangku. Untuk kapal rakyat tidak ada info di online sama sekali. Jadi hanya bisa berdasarkan kayak kata orang dan kata orang. So, terlalu banyak
lika-likunya ya. Oh ya, fun fact, aku juga ada ketemu sih kapal namanya Sabuk Nusantara ya, untuk menuju ke Alor dari sini, dari pelabuhan yang ada namanya itu Waibaring itu, dan waktu tempuhnya total 12 jam baru sampai. Mending kau ke Kupang dulu intinya kalau mau ke Alor paling aman lewat Kupang, jangan kayak kami ke Lembata. Alor tuh susah, mending kau ke Kupang dulu, ke Lembata lalu ke Kupang, ke Alor, itu yang paling efisien karena semua pusat NTT sekarang ada di Kupang. Itu sementara. Thank you. Dan kembali lagi ke kamar tebing kita, yang mana literally memang tebing di sini. Aduh. Ini kita lagi siap-siap ya, packing karena kita akan kembali bergerak lagi. Ini kita mau share experience kita pas tinggal situ, seru banget. Karena apa ya? Kayak aku tuh mengagumi banget dengan tebing yang masih natural ini. Pas ada di dalam kamar ini ya. Dan tentu yang pasti ya, buat kita para penghobi mancing ini tuh tidak tergantikan. Sebuah pengalaman di mana kita tuh bisa langsung tinggal buka ini ya, mancing ya. Aku bakal kangen banget tempat ini sih, serius. Ini aku suka banget. Lalu tempat favorit aku dan Riana, ini the best space-nya, ini terbaik banget sih sumpah. Bayangkan ya, nge-bathtub di sini, lihat view ya, sambil mancing lagi di sini. Itu ada Gunung Ile Ape ya, cuma nggak pernah kelihatan ya, karena kita datang itu selalu di momennya ini kayak berkabut-kabut gitu. Tapi so far best experience tuh. Ini udah kita packing barang-barang kita ya, tas-tas semua di packing. Tuh Riana lagi packing juga di sana. Udah selesai. Ready? Ready. Let's go. Dadah. Ketemu lagi. Dan setelah bersiap-siap, kami pun langsung berangkat untuk menuju ke bandara karena pesawat kami dijadwalkan di jam 9.55. Dan kemudian setiba kami di daerah bandara ya, ternyata sangat imut-imut ya. Ini seperti kami ketika lagi ada di Pulau Miangas yang ada di Sulawesi Utara. Dan ya, kita sudah tiba. Inilah bandara yang ada di Leoleba di Lembata. Sangat menarik ya. Ini mirip banget ya kayak kita sebelumnya di pulau-pulau kecil kayak gini nih. Jadi pas kita sampai, langsung ini di depan bandaranya dan ruang tunggunya di sana. Kita mereview ruang tunggu. Iya. Halo Bapak, mau ke Kupang juga Bapak? Ini ruang tunggu, 3 kursi tuh, 2, 3. Pas 3 orang. Jadi kalau ada penumpang di atas 3, di sana ngempel ya, bisa tuh. Sebenarnya kita di kemarin tuh galau banget ketika kita udah booking pesawat ini ya. Karena pesawat yang ada untuk rute Leoleba Kupang itu sangat sering cancel mendadak. Betul, Beb? Betul. Jadi kalau misalnya cuacanya buruk atau tiba-tiba ada kayak Gunung Ile Ape atau Gunung Leotobi keluarin asap ya, langsung batal tuh penerbangannya. Iya. Karena beberapa hari sebelumnya ada rombongan bupati yang bahkan penerbangannya cancel, kau bayangkan nggak? Karena mungkin cuaca buruk atau gimana kan nggak tahu juga. So, kita datang awal-awal ya, ini baru jam 7:55, masih ada sekitar 2 jam lagi. Kita mau check-in, lalu kemudian kita berdoa semoga pesawatnya ada. Karena pesawat ini cuma ada seminggu, mungkin beberapa kali doang. 3 kali. 3 kali doang ya. Selasa, Kamis, Sabtu. Ya, carilah di sana. So, opsi terburuk kalau kita gagal pakai pesawat, kita pakai kapal cepat. Cantika lagi, betul? Betul. Mari berdoa. Dan sekarang kita sudah check-in ya. Ini ada area ruang tunggu di bagian boarding. Di luar dugaan ya, sangat besar dan luas. Nah, problemnya adalah aku lupa update. Tiket kita kemarin itu belum termasuk bagasi ya. Jadi satu orang cuma boleh bawa 1 selempang dan 1 buat tas ransel. Lebihnya mesti masuk bagasi. Dan per kilonya itu untuk rute Leoleba ke Kupang itu 30.000 per kilo. Kita kena 8,7 kilo, jadi 240 ribuan something. Tambahkan ke dalam budget kemarin, oke? Dan sekarang kita menunggu. Dua D, 2F. 2 dari depan, sebelah kanan. 2 dari depan. Oke, makasih. Ya. Selamat pagi. Akhirnya boy, pesawatnya terbang.
Oke, kita senang banget ya, tidak di cancel ya, karena dari kemarin banyak yang bilang bang ini resiko cancel ya. Kita bisa terbang ke Kupang ya dengan estimasi waktu sekitar 55 menit. Ya nego sedikit lah. Kalau pakai kapal cepat 4 jam, cuman sekarang tuh lagi sering hujan dan sering badai ya, jadi ya minimalisir resiko di laut lah ya. So kita tuh kamu di Kupang, Pulau Timor. Para operator luar pasang mendarat serekan, silakan kembali ke tempat duduk Anda, mengencangkan sabuk pegangan, menegakkan sandaran tempat duduk, melipat meja dan membuka penutup jendela. Penggunaan telepon genggam beserta headset tidak diperkenankan saat ini. Terima kasih. Para penumpang terhormat, selamat datang di Bandar Udara El Tari di Kupang. Waktu setempat menunjukkan pukul 10:35 menit. Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Wings Air yang akan datang. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama kami. Selamat jalan dan sampai jumpa. Dan akhirnya dengan resmi Jajako sudah sampai di Tanah Timor. Yeay. Jadi NTT itu punya 3 pulau besar ya. Yang pertama itu adalah Flores, kedua itu adalah Sumba, dan ketiga adalah Timor. So, tinggal satu lagi nanti ya. So far dengan Wings Air ya, secara dari luar itu jauh lebih ribut suara baling-balingnya dibanding yang kita pernah naik Susi Air atau 6R ya. Tapi aman kok. Ya, pas udah di dalam dia senyap, nggak ada suara apapun. Mantap sekali dia punya kedap suara. Akhirnya El Tari. Ya, ini salah satu tempat yang dulu pernah kami kunjungi 12 tahun lalu. tapi zaman itu belum Jajago, belum ada, belum di konten. Cuma kami datang sini untuk main doang. Sekarang kita akan sekarang melihat bagaimana keadaan di Bandara El Tari. Ketika udah sampai, kita langsung dijemput oleh Bade Boy ya, yang sudah nungguin kita dari awal, yaitu adalah Ko Herman. Begitu sampai di Kupang, kita langsung diajakin dong ke salah satu tempat makan terenak ya di kota ini. Dan bener aja, semuanya juara sih. Dari Brenebon ya, kuahnya tuh gurih, hangat, dan bikin nagih. Lalu ada satenya, ini dagingnya empuk banget, bumbunya meresap dan rasa tuh kayak autentik banget gitu loh. Lalu nggak ketinggalan juga ya, ini daging babi kecap, manis ya, legit dan empuk itu pas di lidah. Dan tulangnya ini ya, bumbunya ini nempel sampai ke tulang-tulangnya bener deh. Kupang yang ini tahu banget sih cara untuk manjain lidah kami ya. Perut kenyang, hati pun senang. Dan selanjutnya kita mau jemput si Rangga dulu ya. Rangga tersimpan dengan sangat baik. Sehat kau bang? Sehat. Gimana bro? Nyaman kau sini ya? Tidak nyaman? Baru 5 hari John. Gila, kangen aku sama kau boy. Gimana dia makannya teratur tak? Makan apa dia? Makan oli. Makan oli. Dan akhirnya ya kita lagi ngetes semua dia di dalam Rangga, memastikan agar dia tuh baik-baik saja setelah kita tinggalkan selama beberapa hari ini boy. So far yang pertama adalah ekspannya masih berjalan normal ya. Ekspannya aku salut sih, ini sistem yang udah kita pakai berbulan-bulan dan masih tangguh sampai sekarang. Berikutnya di bagian belakang ya, masih aman jaya. Tidak ada satupun yang problem, lepas. Dan ya, Ko Herman sudah bantu kita untuk bersihkan mobilnya. Thank you Ko Herman. Ini teman-teman yang kemarin ngambilin si Rangga dari pelabuhan. Nah, sekarang kita lihat di bagian dalamnya yuk. Oh ya, ini bagian dalamnya. Gimana Beb, aman dalamnya? Aman jaya kawan, masih utuh ya, nggak ada yang lepas. Lepas. Mantap. Segoyang apapun ya, percaya atau enggak ya, Rangga tuh masih bersih loh. Bukan mah tuh
dia nggak jatuh, masih rapi lah pada tempatnya. Rangga tuh mantap. Oke, kita akan unpacking barang-barang di Lembata dulu untuk kita nanti akan angkut ini sampai ke Timor Leste. Siap-siap beres-beres. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi yang terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. So thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan dadah.